Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirobbilalamin. Assalatu wassalam asrofil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Puji syukur atas kehadirat Allah yang mana telah memberikan nikmat sehat karunia-Nya sehingga kita dapat menghadiri acara pada malam ini, yaitu Maulid Nabi Muhammad SAW 12 Rabiul Awal. Salawat beserta salam tak lupa pula kita junjungkan kepada baginda besar kita Nabi Muhammad SAW. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, yang mana telah memberikan kita dan membawa kita dari zaman jahiliyah sehingga kita ke zaman dengan teknologi modern yang kita rasakan pada saat ini. Sungguh merupakan suatu kebahagiaan bagi saya sendiri bisa hadir dan memberikan suatu sambutan pada acara ini, di mana tradisi perayaan Maulid yang diselenggarakan di hampir seluruh masyarakat Muslim. Sesungguhnya ini merupakan bukan suatu dari tradisi dari Nabi Muhammad SAW, akan tetapi peringatan ini merupakan suatu keputusan bijak dari Sultan Salaluddin Al-Ayyubi yang memerintah Mesir dan Syria pada tahun 564 sampai 589 Hijriah. Jadi peringatan Maulid Nabi dilakukan dalam rangka mengingati kelahiran, keistimewaan, mukjizat sirah dan mengetahui Allah Rasulullah SAW. Kita pun diperintahkan untuk melakukan hal-hal tadi dalam rangka menjadikan suatu teladan dari beliau, karena Allah Ta'ala berfirman dalam Al-Quran surat Al-Ahzab ayat 21 yang artinya sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah itu suri tauladan yang baik bagi kalian, yaitu pada orang yang mengharap rahmat Allah dan kedatangan kiamat, dan ia banyak menyebut nama Allah. Selanjutnya mengenal kelahiran, karakteristik, mukjizat, sirah serta akhlak mulia beliau bukan hanya ketika Maulid saja, akan tetapi mengenal beliau hal-hal tadi bukan hanya pada waktu tertentu dan pada kumpulan tertentu juga, akan tetapi setiap saat sepanjang waktu. Tidak seperti orang-orang yang pro Maulid yang mana memperingatinya hanya ketika malam Maulid saja, akan tetapi malam yang lain tidak demikian. Jadi amalan ini didasari pada tradisi semata yang diambil dari nenek moyang sebelum mereka. Bahkan mereka berkata, sesungguhnya kami dapati bapak-bapak kami menganut suatu agama, dan sesungguhnya kami orang-orang yang mendapat petunjuk dengan mengikuti jejak mereka. Hadirin yang berbahagia, bagi kita kaum muslimin, Nabi Muhammad SAW diyakini sebagai contoh dan teladan yang terbaik bagi umat manusia. Pada diri beliau terpancar kecerdasan yang luar biasa, kepribadian yang agung, akhlak yang mulia, dan kepemimpinan yang tegas dan bijaksana. Muhammad SAW adalah suatu figur yang mesti diidolakan kaum muslimin. Setiap langkahnya itu selalu dibawa kontrol ilahi, dan tindakan dan ucapannya itu adalah mutiara yang berharga dan menjadi landasan umatnya itu, dan menjadikan suatu hukum yang ditaati. Tiada seorang pun yang dapat meragukan suatu keagungan dari kepribadian dari Rasul SAW. Kepribadiannya menjadi contoh teladan dalam segala hal, seperti Rasulullah SAW sebagai suami yang teladan, sebagai ayah yang teladan, sebagai guru teladan, sebagai tokoh-tokoh teladan, sebagai ahli strategi teladan, sebagai ahli ekonomi teladan, sebagai pejuang hak asasi manusia teladan, dan sebagai kepala negara yang teladan. Jadi Allah menyebutkan bahwa dia adalah Rasul Allah, pilihan di antara banyak Rasul sebelumnya, yaitu wama Muhammadu illa rasulu qad khalat min qablihi rasul.
Bahkan uh, kehadiran Muhammad merupakan rahmat bagi alam semesta, sebagaimana dalam Quran surat Al-An'abiyah ayat 107, yang artinya, dan tiadalah kami memutus kamu melainkan untuk rahmat bagi alam semesta. Dengan demikian, keteladanan Nabi Muhammad SAW adalah suatu utama bagi setiap umat Muhammad, dan mudah-mudahan dengan mengikuti keteladanan beliau kita mampu mereformasi sistem dan tatanan yang ada ke arah yang lebih baik, dan tujuannya juga menjadi mulia, yakni terciptanya negeri yang muslimin, kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Salah satu refreshing peringatan Maulid adalah mengambil keteladanan dari Nabi Muhammad SAW yang telah mengeluarkan umat manusia dari lembah kemiskinan harta, kemiskinan ilmu, kemelaratan mental atau akhlak, maupun spiritual atau hakikat uluhiyah atau rububiyah. Meneladani Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam adalah dengan ittiba atau mengikuti ajaran beliau, dan berpegang pada sunnah beliau, dan mendahulukan petunjuk dari beliau dari yang lainnya. Allah Ta'ala berfirman dalam Quran surah Ali Imran ayat 31, yang artinya, katakanlah, jika kamu benar-benar mencintai Allah, ikutlah aku. Niscaya Allah akan mengasihi dan mengampuni dosa-dosa. Hormati, tidak ada kemajuan tanpa perjuangan dan usaha bersama. Ajaran Islam telah mengajarkan kepada kita bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengubah nasib suatu kaum atau bangsa kalau kaum atau bangsa itu tidak berjuang keras untuk memperbaiki nasibnya sendiri. Rasulullah SAW juga mencontohkan kepada kita ajaran Islam, jadi mustahil akan tersebar tanpa suatu perjuangan. Kita patut belajar dan meneladani sikap dan kepribadian Rasul dalam memimpin serta dalam negaranya pada waktu itu. Marilah kita contoh pikiran-pikiran beliau, tutur-tutur kata beliau, perilaku beliau dalam mencintai umat dan menghormati sesama manusia. Itulah yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat bagi kita semua, dan kita dapat meneladani dari sifat-sifat Nabi Muhammad SAW. Unsur makilah wa matanzur makolah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.